Esse é o momento de dar sentada moleque. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Apakah semuanya ini hadir semua? Hadir. Baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau kalian semua ini membayangkan ketika ada di sawah. Coba perhatikan ketika kalian semua ini ada di sawah. Nah, hewan atau tumbuhan apa saja yang bisa kalian temukan di sawah? Ada padi pak, tikus, ular juga ada pak. Hebat, mata kalian jeli sekali ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, menurut kalian, apakah hewan-hewan di sawah ini saling mengenal Tidak, atau Pak. saling mengunjungi atau mereka punya urusan lain? Mereka cari makan pak. Tepat sekali. Mereka saling mencari makan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana makhluk hidup di sawah ini saling memakan dalam sebuah sistem yang disebut rantai makanan. Anak-anak, rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan ini ada 3 peran penting. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya pak. Peran pertama dinamai produsen. Siapa produsennya? Ada yang tahu? Padi. Bagus. Nah, produsen ini kenapa bisa disebut produsen? Karena produsen ini adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Nah, baik, ini produsen, contohnya yaitu padi ya. Nah, sekarang masuk ke peran kedua, yaitu konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa memasak, membuat, atau menghasilkan makanan, sehingga makhluk konsumen ini harus memakan makhluk hidup lain. Nah, konsumen ini contohnya yaitu ketika hewan yang memakan padi, yaitu apa anak-anak? Tikus. Nah, sekarang Bapak lanjut ke peran ketiga atau peran terakhir, yaitu pengurai. Nah, ketika hewan atau bangkai hewan dari konsumen ini telah mati, otomatis bangkainya itu akan membusuk. Nah, proses pembusukan itulah yang dinamakan pengurai. Nah, apa yang bisa membusukkan hewan atau bangkai hewan? Yaitu, Bapak kasih contoh, yaitu Jamur. Nah, sekarang mari kita uji kemampuan berpikir anak-anak. Bapak gambar dulu.
Nah, coba perhatikan ya. Bapak kasih angan-angan seperti ini. Seandainya para petani di sawah kesal karena padi mereka sering habis. Lalu kenapa padi habis? Ya karena dimakan tikus. Nah, oleh karena itu para petani ini berburu dan membunuh semua tikus. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada ular? Ada yang tahu? Ularnya kelaparan, Pak. Luar biasa. Analisis yang sangat hebat ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, Bapak lanjut. Jadi anak-anak, jika salah satu dari hewan ini Bapak hilangkan, maka hewan yang lain akan ikut terganggu. Seperti itu. Dan akan mengganggu keseimbangan alam atau keseimbangan rantai makanan ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya. Sebelum itu Bapak ingin memberikan kuis kepada kalian ya, untuk menambah waktu ya. Misal gini, nah, ada beberapa hewan atau makhluk hidup ya. Nah, ini semua adalah urutannya acak. Nah, Bapak minta kepada salah satu dari kalian untuk mengurutkan. Misalnya, ular nomor berapa urutannya, seperti itu. Sekarang Bapak akan tunjuk absen. Baik, atas nama Ebi, silakan maju dan silakan urutkan. Seperti yang ini, Bapak ingin mengetes kalian, silakan. Urutkan dengan nomor, lalu nomor di bawahnya. Sudah? Coba. Baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, ternyata kelas ini pintar juga ya. Iya. Pak. Mau dikasih kuis lagi? Enggak. Enggak, Pak. Ya sudah. Sebelum Bapak akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan, yang bisa membantu Bapak menyimpulkan dengan bahasa yang singkat apa peran tumbuhan dalam rantai makanan? Ya, silakan. Ke depan, Pak. Ya, ke depan. Tulis, Pak. Ya, tulis. Dulu. Silakan.
Sudah Pak. Baik, kembalian. Oke, ternyata teman kalian sangat cerdas. Silahkan diberi tepuk tangan. Ingat ya anak-anak, alam ini diciptakan berpasangan dan saling membutuhkan. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh merusak, dan kita sebagai manusia tidak boleh merusak rantai makanan tersebut agar alam tetap seimbang. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan buka buku paket halaman 45, kerjakan latihan mandiri dari latihan mandiri 1 sampai latihan mandiri 3. Kita koreksi bersama-sama minggu depan. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.